Halo, berjumpa kembali dengan saya Bapak Rendra Siahaan. Tentunya masih dalam pembelajaran seni budaya. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Dan yang paling penting, semoga kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Baik, kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya. Materi selanjutnya berjudul Fungsi musik dalam kehidupan masyarakat. Berbicara musik, tentu banyak sekali kajian di dalamnya, terutama tentang fungsi. Banyak sekali fungsi musik dalam kehidupan masyarakat. Baik, kali ini Bapak akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama, fungsi musik sebagai sarana upacara adat. Pada mulanya, musik itu memang erat kaitannya dengan ritual, adat, atau keagamaan. Nah, berbicara fungsi musik sebagai sarana upacara adat, ada banyak sekali, terutama buat masyarakat Batak Toba itu sangat erat sekali dengan upacara adat. Contohnya, banyak sekali seperti salah satunya Mangaukal Holi namanya, atau memindahkan tulang belulang orang tua kita dahulu ke tempat khusus, atau biasa masyarakat Batak bilang itu tugu. Banyak sekali tentang ritual-ritual yang berhubungan dengan musik. Begitu juga dengan di daerah masyarakat lainnya. Kemudian yang kedua, fungsinya sebagai sarana pertunjukan. Nah, terkait dengan pertunjukan juga banyak sekali. Ya, salah satunya adalah biasanya kalau berbicara dengan pertunjukan adalah bicara tentang musik yang sudah berkualitas, yang sudah melalui persiapan dan layak untuk dipertunjukkan. Yang paling erat dan paling dekat sering kita dengar adalah konser. Bentuk konser itu bisa apa saja. Di sini saya tampilkan konser musik klasik. Yang pastinya konser ini adalah berhubungan dengan musik yang berkualitas yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan tempatnya pun sudah khusus. Kemudian bisa juga sebagai pengiring tarian, sebagai sarana pertunjukan. Musik juga bisa digunakan sebagai pengiring tarian karena tarian sangat erat dengan musik yang mengiringinya, sehingga kegiatan tarian itu serasa lebih hidup. Kemudian ini dia contoh gambarnya. Kemudian sebagai pengiring teater, musik itu bisa masuk dalam ranah apa saja, terutama dalam sub seni yang lainnya seperti seni teater. Musik juga berpengaruh dalam mengiringinya, karena musik itu memberikan kesan, menghidupkan suasana dari segi pendengarannya. Kemudian fungsi musik selanjutnya ada dalam media komunikasi. Salah satu contohnya adalah dahulu kala masyarakat sebelum mengenal teknologi modern seperti sekarang biasanya menggunakan alat kentongan namanya. Dengan kentongan ini bisa memberikan pemberitahuan atau komunikasi. Misalnya kalau masyarakat adat Jawa, kalau dulu menggunakan kentongan sebagai pemberitahuan, kalau di desa itu bisa terjadi sedang kebakaran atau yang lainnya, dan ini alat komunikasinya. Dan kentongan itu bisa dibuat menjadi sebuah musik bila dikemas dengan baik. Begitu juga dengan zaman sekarang, musik atau terhadap anak-anak kecil juga, musik itu sangat berkaitan dengan media komunikasi melalui lagu-lagu anak-anak. Contohnya kalau kita waktu kecil kan berbicara, lagu-lagunya itu banyak berbicara tentang keadaan alam, kebaikan Tuhan, kebaikan orang tua, seperti lagu Naik-naik ke Puncak Gunung, Keindahan Pelangi, Bintang, dan kebaikan orang tua yang tersalurkan atau terkomunikasikan lewat lirik-lirik lagu atau musiknya. Kemudian ada musik sebagai fungsinya sebagai media pendidikan, dan ini erat sekali dengan yang kita pelajari di sekolah tentunya. Contoh paling sederhana, bisa belajar musik di sekolah, menumbuhkan kreativitas, semangat kalian belajar. Itu salah satu tujuan bermusik di sekolah. Banyak sekali belajar alat musik, misalnya dari yang termudah
dulu, baru kemudian ke tingkat alat musik yang sedikit butuh perhatian lebih banyak. Seperti di sini di slide Bapak tunjukkan kegiatan anak-anak bermain bermain belira atau bermain biola ke tingkat selanjutnya. Kemudian ada media hiburan. Fungsi musik berikutnya sebagai media hiburan. Ini tentu yang paling erat sekali. Karena musik itu secara magic atau secara tidak terlihat bisa menenangkan hati kita, baik dalam keadaan apapun itu. Yang pastinya, yang pertama pasti musik itu bisa melepaskan penat kita terhadap rasa lelah kegiatan yang selama ini kita lakukan. Bisa juga lebih dalamnya lagi kita bisa menyaksikan sebuah konser, ikut goyang atau ikut berjoget dalam konser tersebut, bisa merilekskan hati, beban yang terasa berat di kepala ataupun hati bisa secara ajaib, kalau Bapak bilang ya, bisa secara seperti itulah, bisa melepaskan semua penatnya. Dan ini sangat sering terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita sedang melakukan pekerjaan rumah, pasti terkadang kita mau bersenandung atau bernyanyi-nyanyi kecil. Nah, itulah salah satu wujud dari media hiburan ini, pelepas rasa lelah. Nah, itu beberapa bagian fungsi musik dalam kehidupan masyarakat yang sudah Bapak jabarkan tadi. Banyak sekali lagi yang lainnya. Semoga yang ini pelajaran kali ini bisa menumbuhkan rasa keingintahuan kalian atau wawasan kalian terhadap fungsi musik dalam kegiatan masyarakat. Nah, apabila ada yang kurang jelas atau kurang mengerti, silakan tanyakan melalui kolom komentar. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih.